Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi tentang entity relationship dan entitas. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Yulia Ningsi, NIM 2022-12028, dan teman saya Ristiana Amanda, NIM 2022-12136. Nah, materi pertama yang saya sampaikan ialah entity relationship model. Model data entity menggambarkan data yang terlibat dalam perusahaan dunia nyata dalam hal objek dan hubungan. Secara luas digunakan untuk mengembangkan desain basis data awal. Dalam entity relationship model atau yang dikenal sebagai dengan model IR, struktur data yang direpresentasikan secara grafis sebagai entity relationship diagram atau yang disingkat sebagai IRD, menggunakan 3 prinsip elemen, yaitu set entitas, atribut, dan relasi atau hubungan. Nah, sejarah model IR Peter Vincent secara luas dikenal sebagai pengembang model IR untuk desain basis data. Saat menjadi profesor di MIT Sloan School of Management, ia menerbitkan tesis penting berjudul The Entity Relationship Model Toward of Unified View of Data pada tahun 1976. Dalam pengertian yang luas, menggambarkan tentang berkaitan sebagai hal sudah ada sejak Yunani kuno dengan karya-karya Aristoteles, Scholars, dan Plato. Hal ini baru terlihat pada karya-karya filsuf ahli logika abad ke-19 dan ke-20 seperti Charles Sanders Peirce dan Gottfried Frege. Bidang aplikasi model dengan hubungan entitas. Desain basis data, diagram IR digunakan dalam basis data relasional untuk merencanakan dan memodelkan logika dan aturan bisnis. Dalam data logis serta teknologi spesifik yang diterapkan pada model data fisik. Pemecahan masalah basis data, diagram IR digunakan untuk menganalisis basis data yang digunakan menemukan dan memperbaiki masalah dalam logika atau implementasi. Sistem informasi bisnis diagram digunakan untuk membuat menganalisis basis data relasional yang digunakan dalam proses bisnis. Rekayasa proses bisnis BRP diagram IR membantu dalam menganalisis basis data yang digunakan dalam rekayasa ulang proses dan dalam pemodelan pengaturan basis data baru. Nah, entitas adalah benda atau objek di dunia nyata yang dapat dibedakan dari semua objek lainnya. Entitas memiliki seperangkat properti dan nilai untuk berbagai set properti mungkin secara unik mengidentifikasi entitas. Misalnya, seorang mungkin memiliki properti ID yang mempunyai nilai unik yang mengidentifikasi orang tersebut. Dengan demikian, nilai 19211071 untuk ID orang akan secara unik mengidentifikasi satu orang tertentu di universitas. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya ada entitas set. Entitas set atau set entitas adalah himpunan entitas dengan tipe yang berbagai properti atau atribut yang sama. Himpunan semua orang yang menjadi dosen di universitas tertentu, misalnya, dapat didefinisikan sebagai set entitas dosen. Demikian pula, himpunan entitas mahasiswa dapat mewakili himpunan semua mahasiswa di universitas. Entitas diwakili oleh seperangkat atribut. Atribut adalah sifat deskriptif
yang dimiliki oleh setiap anggota entitas yang ditetapkan. Petunjuk atribut untuk set entitas menyatakan bahwa database menyimpan informasi yang sama mengenai setiap entitas dalam set entitas. Namun, setiap entitas dapat memiliki nilainya sendiri untuk setiap atribut. Selanjutnya ada pengenalan model hubungan entitas. Yang pertama ada model hubungan entitas. Adalah alat yang digunakan untuk merancang basis data dengan menggambarkan struktur dan relasi antar entitas dalam sistem informasi. Model data yang digunakan dalam perancangan basis data yang menggambarkan bagaimana entitas, objek, atau konsep saling berhubungan satu sama lain. Tujuannya adalah untuk menciptakan representasi visual yang jelas dan terstruktur dari data sehingga memudahkan dalam perancangan dan pengelolaan basis data. Yang kedua ada diagram IR untuk visualisasi. Diagram IR digunakan sebagai alat visualisasi untuk memudahkan pemahaman struktur data dan relasi antar entitas dalam basis data. IR merupakan representasi grafis dari IRM. Diagram ini menggunakan simbol-simbol tertentu untuk menggambarkan entitas, atribut, dan relasi. Visualisasi ini sangat membantu dalam memahami struktur data dan hubungan antar data secara keseluruhan. Selanjutnya, penggambaran hubungan antara entitas. Dengan menggunakan model ini, kita dapat dengan mudah melihat dan memahami bagaimana entitas yang berbeda saling berinteraksi dalam sistem informasi. Memungkinkan kita untuk melihat dengan jelas bagaimana entitas dalam sistem saling berhubungan. Ini penting untuk memahami alur data dan bagaimana informasi tersebut mengalir dan diakses dalam sistem. Pemahaman ini krusial untuk membangun sistem informasi yang efisien. Selanjutnya ada komponen utama, entitas, atribut, dan relasi. Ketiga komponen ini merupakan elemen dasar dari IRM. Yang pertama entitas. Itu objek atau konsep yang dipresentasikan dalam model, misalnya pelanggan, produk, pesanan. Sedangkan atribut karakteristik atau properti dari entitas, misalnya pelanggan, harga produk, jumlah pesanan. Dan sedangkan relasi adalah hubungan antara dua atau lebih, misalnya sedangkan relasi adalah hubungan antara dua atau lebih entitas. Misalnya, seseorang pelanggan dapat melakukan banyak pesanan. Dan yang terakhir, analisis dan pemetaan data. Model ini memudahkan analisis dan pemetaan data sehingga mengembangkan dapat dirancang lebih kering, lebih efisien, dan efektif. IRM memfasilitasi analisis data dengan memberikan pandangan yang terstruktur dengan hubungan antara data. Ini sangat membantu dalam proses perancangan basis data, memastikan bahwa basis data dirancang seefisien dan seefektif mungkin. Selanjutnya ada konsep entitas dalam basis data. Definisi entitas dalam database adalah objek yang dapat diidentifikasi dalam basis data seperti pelanggan dan produk. Entitas adalah objek atau konsep yang mewakili
yang mewakili sesuatu dalam basis data. Objek tersebut harus dapat diidentifikasi secara unik. Contohnya, pelanggan merupakan entitas dan setiap pelanggan memiliki identifikasi unik, misalnya ID pelanggan. Begitu juga produk merupakan entitas dengan ID produk unik untuk setiap produk. Selanjutnya ada diagram IR. Itu menunjukkan entitas dengan persegi panjang, membantu dalam visualisasi hubungan antar entitas. Diagram IR atau Entitas Relationship Diagram adalah representasi grafis dari struktur basis data. Entitas digambarkan dengan persegi panjang. Garis dan simbol lainnya menunjukkan bagaimana entitas tersebut saling berhubungan atau relasi. Visualisasi ini memudahkan untuk memahami struktur data secara keseluruhan. Selanjutnya ada contoh entitas. Contoh entitas meliputi pelanggan, produk, dan pesanan yang menjadi dasar dalam pengelolaan data. Penjelasannya seperti memberikan contoh konkret dari entitas dalam konteks pengelolaan data. Selanjutnya, contoh entitas meliputi pelanggan, produk, pesanan yang menjadi dasar dalam pengelolaan data. Ini memberikan contoh konkret dari entitas dalam konteks pengelolaan data. Misalnya, dalam sistem penjualan online, pelanggan, produk, dan pesanan adalah entitas utama yang saling berhubungan. Misalnya, sebuah pesanan terkait dengan satu pelanggan dan satu atau lebih produk. Selanjutnya, ada atribut entitas. Setiap entitas memiliki atribut yang mendeskripsikannya, memberikan informasi lebih lanjut tentang objek tersebut. Misalnya, atribut untuk entitas pelanggan dapat meliputi nama, alamat, nomor telepon, email, dan lain-lain. Atribut memberikan detail lebih lanjut tentang entitas tersebut. Yang terakhir ada pentingnya entitas. Entitas berperan penting dalam membangun struktur data yang efektif dan efisien dalam sistem basis data. Entitas membentuk fondasi dari desain basis data. Pemahaman yang tepat tentang entitas dan relasi antar entitas yang sangat penting untuk membangun struktur data yang terorganisir dengan baik, efisien, dan mudah dikelola. Desain yang baik dan menghasilkan basis data yang mudah diakses, diubah, dan dipertahankan. Selanjutnya, perbedaan entitas kuat dan lemah. Yang pertama ada definisi entitas kuat. Entitas kuat adalah entitas yang berdiri sendiri dan memiliki kunci utama. Contoh pesanan. Entitas kuat adalah entitas yang dapat berdiri sendiri dan memiliki kunci utama yang unik untuk mengidentifikasi setiap instans entitas tersebut. Contohnya, entitas pesanan biasanya memiliki ID pesanan yang unik untuk setiap pesanan. Entitas ini tidak bergantung pada entitas lain untuk keberadaannya. Selanjutnya, pentingnya relasi. Sangat penting untuk menyusun relasi antar entitas dengan benar untuk memastikan integritas data dalam model. Relasi antar entitas sangat penting untuk menjaga integritas data dan konsistensi basis data. Relasi yang
dirancang dengan benar, memastikan bahwa data tetap akurat dan konsisten, mencegah redundasi dan anomali data. Selanjutnya, pentingnya relasi. Sangat penting untuk menyusun relasi antar entitas dengan benar untuk memastikan integritas dan data dalam model. Relasi antar entitas sangat penting untuk menjaga integritas data dan konsistensi basis data. Relasi yang dirancang dengan benar memastikan bahwa data tetap akurat dan konsisten, mencegah redundasi dan anomali data. Selanjutnya, representasi visual. Dalam diagram IR, entitas relationship diagram, entitas kuat direpresentasikan dengan persegi panjang tunggal, sementara entitas lemah dipresentasikan dengan persegi panjang yang memiliki dua garis tepi. Biasanya persegi panjang di dalam persegi panjang. Perbedaan visual ini membantu membedakan antar entitas kuat dan entitas lemah dalam diagram. Untuk definisi entitas lemah, itu bergantung pada entitas lain dan tidak memiliki kunci utama sendiri. Contoh, detail pesanan. Entitas lemah tidak dapat berdiri sendiri dan keberadaannya bergantung pada entitas lain atau entitas kuat. Entitas lemah tidak memiliki kunci utama yang unik sendiri, melainkan menggunakan kunci utama entitas kuat yang terkait sebagai bagian dari kunci utamanya, disebut kunci parsial. Contohnya, detail pesanan bergantung pada entitas pesanan dan biasanya menggunakan ID pesanan sebagai bagian kunci utamanya. Dan yang terakhir, contoh entitas kuat dan lemah. Pesanan sebagai entitas kuat dan detail pesanan sebagai entitas lemah dalam sistem. Ini memberikan contoh nyata bagaimana entitas kuat dan entitas lemah berinteraksi. Pesanan adalah entitas kuat dengan ID pesanan unik. Detail pesanan adalah entitas lemah yang bergantung pada pesanan dan mungkin memiliki atribut seperti ID produk, kuantitas, dan harga satuan, dan lain-lain. Dan ID pesanan sebagai bagian dari kunci utamanya. Selanjutnya, memahami entitas asosiatif. Yang pertama, pengertian entitas asosiatif. Entitas asosiatif menghubungkan dua entitas atau lebih untuk mendukung relasi yang kompleks dalam basis data. Entitas asosiatif adalah entitas yang digunakan untuk mempresentasikan relasi yang kompleks antara dua atau lebih entitas. Relasi ini digunakan hanya menghubungkan entitas, tidak hanya menghubungkan entitas, tetapi juga menyimpan atribut tambahan yang menggambarkan relasi tersebut. Entitas asosiatif dibutuhkan ketika relasi antara dua entitas memiliki atribut yang perlu disimpan. Yang kedua, representasi dalam diagram IR. Dalam diagram IR, entitas asosiatif digambarkan dengan bentuk berlian, menandakan hubungan antara entitas. Dalam diagram IR, entitas asosiatif dilambangkan dengan bentuk berlian karena berlian ini terhubung dengan entitas lain yang terlihat dalam relasi tersebut, menunjukkan bahwa berlian tersebut merepresentasikan relasi dan atribut-atribut yang terkait dengan relasi tersebut. Yang ketiga, atribut
relasi. Atribut relasi memiliki atribut yang menggambarkan sifat relasi tersebut. Yang ketiga, atribut relasi memiliki atribut yang menggambarkan sifat relasi tersebut, memberikan informasi tambahan tentang interaksi. Entitas asosiatif memiliki atribut tersendiri yang menjelaskan karakteristik relasi. Atribut ini tidak memiliki atau tidak dimiliki oleh entitas lain yang dihubungkan. Informasi tambahan ini penting untuk mendeskripsikan hubungan yang lebih kompleks antar entitas. Selanjutnya ada fungsi penyimpanan informasi. Fungsi penyimpanan informasi digunakan untuk menyimpan informasi tentang relasi antar entitas, seperti interaksi antara pelanggan dan produk. Fungsi utama entitas asosiatif adalah untuk menyimpan informasi tambahan tentang relasi antar entitas. Ini memungkinkan penyimpanan data yang lebih rinci dan akurat mengenai bagaimana entitas tersebut berinteraksi. Dan yang terakhir, contoh relasi. Contoh nyata dari entitas asosiatif adalah relasi antara pelanggan dan produk dalam pesanan. Ini memberikan contoh nyata, misalnya dalam sistem penjualan online, pesanan yang dapat dianggap sebagai entitas asosiatif, ia menghubungkan entitas pelanggan dan produk. Pesanan memiliki atribut tambahan seperti tanggal pesanan, total harga, status pesanan, dan lain-lain yang menggambarkan relasi antara pelanggan dan produk yang dipesan. Sekian presentasi dari kelompok 7. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.